Kalau misalnya nikah yang mahal, rencananya mau nikahnya di New Zealand aja. Jadi ya tamu-tamunya beli tiket aja sendiri gitu datang. Jadi nggak mungkin pada datang kan. Halo, gue Eza Hazami. Nama gue Michael. Gaby, Wina. Nama Devara. Aga. mungkin yang intimate kali ya, yang nggak terlalu banyak orang, cuman orang-orang terdekat aja yang datang dan yang nggak mahal. Paling gue mau invite teman-teman paling dekat sama keluarga paling dekat and have like a small party aja. Intimate kali ya, karena gue nggak pengen banyak orang sih. Gue udah capek ngeliat orang soalnya. Ketemu orang mulu soalnya kalau HRD. Pastinya sesuai dengan imajinasi lo sendiri sih. I mean dari segi seremoninya segala macem gitu. Yang simple-simple aja sih ya, yang di tempat yang nggak begitu gede dan ngundang-ngundangnya cuman teman-teman keluarga aja gitu. Lebih ke yang intimate konsep, terus outdoor, tone warna mungkin lebih ke putih, coklat, hijau. Berkisar maybe around 500 million rupiah ya, 500 juta sampai maybe 800 juta kali ya. Jujur gue udah nyiapin sih sekitar 150 atau 200 juta lah. Jujur sampai sekarang belum nyari-nyari dan belum tahu juga. Nggak kebayang gitu sih biayanya berapa. Since gue Sumatera, ya pastinya modal nikah kita tuh nggak murah ya, gengs. Jadi ya gue prepare itu udah paling minim banget ya. Kalau Sumatera mungkin 500 juta kali. But I don't know, itu dulu sih, sekarang mungkin akan lebih ya. Yang jelas 500 juta ke bawah mungkin ya. Kalau untuk pastinya belum tahu, mungkin sekitar 50-100 mungkin nyampe. Menurut gua sederhana atau mewah itu relatif ya ke orang, tergantung orangnya. Cuma kalau misalnya menurut dari posisi gua sih, gua lebih suka yang sederhana. Cuman ya kalau misalnya untuk duit yang dikeluarkan gua nggak tahu seberapa. Pengennya nikah sederhana ya, cuma kan kita tahu ya di Indonesia tuh keluarga suka ikut campur, jadi ngikut suasana aja lah. Tentunya sederhana. Sebenarnya sederhana aja sih. Yang mewah adalah bulan madunya, ya nggak? Jelas nikah sederhana, karena kan yang penting nikah kan saya sama pasangan saya seneng kan, bukan masalah mewah atau gimananya kan. Sederhana aja. Sebetulnya nikah idaman gue itu adalah bagaimana minimal dua keluarga ini bisa sejalan dengan isi kepala lo dan pasangan lo gitu, dengan kemauan kita. Sebetulnya itu sih idaman gue. Jadi karena itu nanti ngaruh-ngaruhnya ke budget ya. Gue bakal convince ke orang tua gue untuk ngeluarin uang sebanyak itu. Dan jelas kalau misalnya gue nikah, gue pengen udah punya financial stability. Jadi kemungkinan besar itu uang bakal keluar dari kantong gue semua. Dibicarakan. Masalah mereka ya nikahan saya sama pasangan saya. Kalau mereka pengennya mahal ya nggak apa-apa. Cuman pada akhirnya kan yang nikah kita gitu. Jadi ya terserah kita lah. Mungkin bisa dinegosiasi sama orang tua dan kayak ngejelasin aja ini dari pasangannya gitu ya, dari kita berdua pengennya kayak gini dan emang kita pengennya dari kita berdua aja gitu, nggak mau ngerepotin orang tua dan jadi kita pengennya yang sederhana aja. Kalau misalnya nikah yang mahal, rencananya mau nikahnya di New Zealand aja. Jadi ya tamu-tamunya beli tiket aja sendiri gitu datang. Jadi nggak mungkin pada datang kan. Nabung bareng jelas. Nabung bareng lah, masa ngutang nikahan. Ya pastinya nabung bareng lah ya. Nabung bareng sih. Nabung bareng lah. Ya ngutang buat nikah mewah-mewah yang ngapain? Nabung bareng aja. Sebenarnya cara mengatur tabungan pernikahan yang baik itu gimana sih? Cara mengatur tabungan pernikahan yang baik. Ya. Oke, nah supaya fair sebenarnya kalau untuk tabungan menikah, karena ini kan ditabung biasanya oleh dua orang ya, satu pasangan gitu. Jadi harus transparan yang pertama. Jangan sampai aksesnya cuma disimpan di satu orang aja. Ya kan? Karena kalau nanti seandainya nih hal yang terjadi itu adalah yang tidak diinginkan, nah bisa bahaya kan ya, karena kalau udah ngomongin uang kan sensitif. Jadi satu harus transparan dan yang nomor dua ya pasti direncanakan. Maksudnya apa? Jangan cuma nabung aja,
tapi tahu juga targetnya itu mau berapa, dan buat mencapai ke sana itu butuh nabung berapa sih masing-masing pihak gitu. Terus menurut Kak Rayman nih, berapa sih biaya nikah yang ideal? Biaya nikah yang ideal itu adalah yang nggak melebihi dari kemampuan. Jadi setiap orang itu bakal punya angka idealnya sendiri-sendiri tergantung dari kondisi ekonominya. Maksudnya adalah kalau kita baru mampu untuk menggelar acara pernikahan yang totalnya mungkin cuma 50 juta, ya jangan lebih dari 50 juta. Itu adalah angka idealnya. Gitu. Tapi kalau kita emang mampu nih buat nikah ratusan juta, ya nggak apa-apa, habisin ratusan juta selama kita memang ya mampu, dan kita nggak perlu pakai ngutang untuk membiayai biaya tadi. Kan tapi sekarang ini cukup banyak yang melakukan itu ya Kak Rayman. Kayaknya banyak orang yang menikah itu tuh demi mencapai pernikahan yang sesuai dengan mimpinya, sampai ngutang. Itu kayak gimana tuh kalau kayak gitu? Karena biasanya kan alasannya adalah ini adalah momen satu kali seumur hidup. Betul. Gitu ya. Walaupun ada juga yang nikah 2-3 kali ya. Itu momen yang kedua. Iya, momen yang kedua. Gitu. Nah, kalau pendapatku untuk ngutang sendiri sih nggak disarankan banget. Karena balik lagi dari pengalamanku ya, ketika setelah menikah tuh ternyata banyak biaya-biaya yang kita harus siapin. Gitu, nggak usah disebut lah ya, orang udah tahu dana pendidikan anak, dan juga mungkin bisa renovasi rumah dan lain-lain, itu pasti akan muncul. Cuma kita belum mikir ke situ. Biasanya kalau tujuannya adalah menikah, kita fokusnya adalah ke biaya nikah dulu. Setelahnya kita nggak pikirin, padahal setelahnya itu pasti akan bermunculan biaya-biaya yang kita perlukan buat keluarin di depan. Gitu. Jadi kalau untuk berutang, nah itu boleh aja sih sebenarnya nggak masalah, tapi nanti akan memberatkan kita. Karena di depan ada kebutuhan lain, tapi kita masih harus bayar cicilan utang. Nah itu kan nggak bijak juga ya, jadinya kita gaji kita mungkin bakal kesedot banyak banget tuh.